Episode sebelumnya menceritakan bahwa seorang nenek tua sedang menjaga lilin-lilin yang sedang menyala, dan lilin tersebut mengelilingi suaminya. Ia menjaga lilin tersebut agar tidak padam. Semua itu dilakukan demi keselamatan suaminya dan juga jin peliharaannya, yaitu jin Ifrit. Dan nenek tersebut tidak menyadari bahwa ada seorang lelaki botak sedang mengintip di jendela. Lelaki tersebut adalah Pak Somad. Sebenarnya Pak Somad tidak berniat untuk mengintip, karena pada saat Pak Somad dan Bu Sulastri sampai di rumah dukun tersebut, Pak Somad ragu apa betul rumah itu adalah rumah dukun yang dulu pernah ia datangi saat mengantar Pak Bambang, Rahardi, dan istrinya yaitu Ibu Kusuma, karena rumahnya sudah berubah menjadi istana. Kalau soal lokasi, Pak Somad sangat yakin itu tempatnya, tapi soal rumah, ia sangat ragu. Maka dari itu Pak Somad memberanikan mendatangi rumah tersebut. Dan rumah tersebut tampak sepi. Pak Somai mencoba mengetuk pintu rumah tersebut, namun tidak ada yang membuka. Akhirnya Pak Somad pun pergi ke belakang. Setiap jendela yang ada, ia intip, hingga akhirnya Pak Somad terkejut saat melihat nenek tua dan kakek tua yang sedang terbaring tak berdaya. Mas Kepansu, sekitar 20 tahun tidak bertemu, namun Pak Somad masih mengenalinya sebagai mantan majikannya, yaitu Bapak Bambang Rahardi dan Ibu Kusuma. Pak Somad ingin berteriak memanggil nama Bu Kusuma, namun tiba-tiba Pak Somad dikagetkan oleh seorang pria. Pria tersebut bertanya kepada Pak Somad, apa yang dia lakukan di sini? Pak Somad pun menjawab, ia mencari seseorang yaitu dukun sakti. Dan Pak Somad pun mengatakan lokasinya di rumah ini. Pria tersebut pun menjawab bahwa benar rumah ini milik dukun sakti. Tapi sayang, Pak Dukun telah pergi ke suatu tempat, dan untuk prakteknya, sementara libur dahulu. Lalu Pak Somad pun bertanya, tadi aku mengintip di salah satu jendela, saya melihat seorang nenek dan kakek. Siapakah beliau? Apakah beliau Pak Bambang dan Ibu Kusuma? Pria tersebut pun menjawab bahwa kakek dan nenek tersebut bukanlah Pak Bambang maupun Ibu Kusuma, melainkan beliau adalah kedua orang tua Mbah Dukun. Mendengar penjelasan dari pria tersebut, akhirnya Pak Somad pun undur diri. Pada saat berada di dalam mobil, Pak Somad pun menceritakan bahwa di rumah dukun tersebut, ia mengintip di salah satu jendela kamar, bahwa dirinya telah melihat keberadaan Ibu Kusuma dan Bapak Bambang Rahardi. Sedangkan ia melihat Bapak Bambang Rahardi sepertinya dalam keadaan sakit parah. Tubuhnya melepuh seperti terkena luka bakar. Mendengar cerita Pak Somad, Ibu Sulastri pun sangat terkejut. Ia menyangkal bahwa orang yang dilihat Pak Somad adalah mertuanya. Karena yang Bu Sulastri tahu bahwa kedua mertuanya telah meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal. Dan pada saat itu mobil mertuanya meledak bersama tubuh kedua mertuanya. Bu Sulastri mengatakan, kemungkinan Pak Somad salah mengenali orang. Di tengah-tengah percakapannya, ponsel Bu Sulastri pun berdering, dan Bu Sulastri pun menerima panggilan tersebut, yang tak lain dari Lili. Lili mengatakan kepada Bu Sulastri bahwa dirinya kini berada di rumah lama mereka. Akhirnya Bu Sulastri meminta Pak Somad untuk melajukan mobilnya di rumah lama mereka, yaitu di desa, di mana rumah tersebut hanya berjalan 1 jam dari rumah dukun tersebut. Setelah kepergian Pak Somad dan Bu Sulastri, dukun sakti tersebut pun datang, dan penjaganya menceritakan bahwa tadi ada seorang lelaki botak mencarinya. Dan penjaga tersebut pun menceritakan bahwa lelaki botak tersebut sempat mengintip di jendela, dan lelaki botak juga bertanya, apa yang dilihatnya itu adalah Bapak Bambang dan Bu Kusuma. Penjaga tersebut juga menjelaskan bahwa yang dilihat oleh lelaki botak adalah orang tua dari Mbah Dukun. Mbah Dukun tersebut pun terkejut, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa yang tinggal di rumahnya adalah Pak Bambang maupun Bu Kusuma. Sembeap ataupun orang yang mengenalnya mengetahui bahwa Pak Bambang dan Ibu Kusuma adalah orang tuanya. Akhirnya Mbah Dukun tersebut menyuruh untuk menjaga ketat rumahnya. Dan jika ada orang yang mencarinya, Mbah Dukun menyuruh mereka untuk menjawab bahwa beliau sedang mengantar pulang orang tuanya. Dan untuk saat ini, Mbah Dukun menyuruh semua penjaganya untuk mengusir semua tamu yang Injenberg dengannya tanpa terkecuali. Para penjaga itu pun menganggukkan kepalanya. Saat berada di dalam rumah, Mbah Dukun pun menceritakan kepada Bu Kusuma bahwa tadi ada lelaki botak yang mencarinya. Bahkan lelaki botak tersebut sempat mengintip di jendela dan mengenali Bu Kusuma
dan juga Bapak Bambang. Mendengar perkataan Mbah Dukun Bukusuma, langsung tahu siapa lelaki botak tersebut. Dia pasti Pak Somad, sopir pribadinya dahulu, dan sekarang telah menjadi sopir anaknya, yaitu Chandra Rahardi. Bukusuma sedikit panik, takut keberadaannya diketahui oleh anak dan cucunya. Namun Mbah Dukun menyuruhnya untuk tidak khawatir karena di rumahnya penjagaan sangat ketat. Kemudian Mbah Dukun pun melakukan ritual untuk menyembuhkan Bapak Bambang Rahardi dan juga menyembuhkan jin ifrit yang bersemayam di tubuh Bapak Bambang Rahardi, sedangkan Bukusuma bertugas khusus menjaga lilin-lilin yang menyala di sekeliling Bapak Bambang Rahardi. Saat sudah sampai di rumah lamanya, Lili menyambut kedatangan Bu Sulastri dan Pak Somad, dan Lili pun mengatakan bahwa dirinya ke sini tidak sendiri, melainkan bersama rombongannya. Lili pun mengenalkan rombongannya kepada Bu Sulastri dan Pak Somad. Setelah itu Lili pun terisak hingga ia tak mampu untuk bercerita. Akhirnya Rizky lah yang bercerita bahwa Bapak Chandra Rahardi telah meninggal dunia dikarenakan beliau telah dianiaya oleh jin ifrit. Mendengar berita kematian suaminya pun Bu Sulastri tak kuasa menahan air matanya yang semakin deras membasahi pipinya. Rizky juga menceritakan sebelum Bapak Chandra Rahardi meninggal dunia ia sempat menikahkan Lili dengan Rizky. Mendengar Rizky telah menikahi putrinya, Bu Sulastri pun bertanya, apa Rizky benar tak keberatan untuk menikahi Lili dengan posisi hamil anak jin ifrit? Dan Rizky pun mengatakan bahwa dirinya tidak keberatan. Mendengar kata-kata Rizky, Bu Sulastri pun akhirnya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Rizky. Setelah itu Bu Sulastri bercerita bahwa dirinya dari rumah dukun yang dulu pernah didatangi mertuanya. Dan Bu Sulastri juga mengatakan bahwa Pak Somad telah melihat almarhum kedua mertuanya yaitu Bapak Bambang Rahardi dan Ibu Kusuma berada di rumah dukun tersebut, dan Pak Somad pun mengatakan bahwa ia melihat Bapak Bambang Rahardi telah terluka parah. Tubuhnya melepuh seperti terkena luka bakar di seluruh tubuhnya. Lili yang mendengar bahwa kakek dan neneknya, yaitu Bapak Bambang Rahardi dan Ibu Kusuma masih hidup, sungguh ia tak percaya. Yang ia tahu dari cerita ibu dan ayahnya bahwa kakek dan neneknya tersebut telah meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Namun, Bapak Somad pun bersumpah bahwa dirinya benar-benar melihat Bapak Bambang Rahardi dan Ibu Kusuma benar-benar berada di rumah dukun tersebut. Akhirnya Yai Jakfar pun memejamkan matanya dan ia menerawang penglihatannya. Setelah itu, Yai Jakfar pun mengatakan bahwa memang ada seorang nenek dan kakek di rumah tersebut, dan kakek tersebut memang terluka parah dikarenakan peliharaannya jin ifrit juga terluka parah. Mendengar penjelasan dari Yai Jakfar, Bu Sulastri pun langsung bangkit dari tempat duduknya, dan ia pun mengambil sebuah foto yang ada dinding. Kemudian foto tersebut diberikan kepada Kiai Jakfar. Apa orang yang ada di foto tersebut adalah orang yang ada dalam penerawangan Kiai Jakfar, dan kata Jakfar pun menamati foto tersebut. Kemudian Yai Jakfar pun membenarkan bahwa foto tersebut adalah orang yang ada di penerawangannya, dan Kiai Jakfar pun meminta semuanya untuk mendatangi rumah dukun tersebut guna membinasakan jin ifrit tersebut. Dan akhirnya mereka semua pun setuju untuk mendatangi rumah dukun sakti tersebut. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita selengkapnya hanya di YouTube Rizvira Channel dengan judul Pemuas Nafsu Jin Ifrit, karya Rizafira.